Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video. Video tersebut merupakan tugas dari dosen saya, yaitu Pak Dr. Angga Rizka Ridiawan MM. Tugas videonya yaitu berupa menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan redenominasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Niko Septian Pratama. Saya dari Prodi S1 Ekonomi Bangunan semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kediri dengan NIM 2024 04 02 0071. Redenominasi adalah sebuah penyederhanaan nilai mata uang dengan cara menghilangkan beberapa digit nol tanpa mengubah daya beli masyarakat. Contohnya seperti ini. Redenominasi itu seperti contohnya di negara Indonesia ya. Contoh aja. Uang yang awalnya itu 10.000 akan diredenominasi menjadi Rp 10. Nah, jika kita ingin membeli nasi goreng di Indonesia kan rata-rata harganya 10.000. Nah, berarti harga nasi goreng tersebut akan berubah menjadi 10. Jadi tidak akan mengubah nilai suatu barang ataupun mengubah suatu harga dari barang tersebut. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa negara yang berhasil dan yang gagal dalam melakukan sistem redenominasi. Beberapa negara yang berhasil seperti Turki dan juga Rusia. Turki sendiri itu berhasil karena kan dia mengubah 1 juta lira menjadi 1 lira. Dan itu alasan suksesnya itu ya karena inflasinya turun, ekonominya stabil, dan proses bertahap selama 2 tahun aja. Rusia juga berhasil menghapus 3-0 dari rubel. Alasan suksesnya dikarenakan stabilitasnya relatif terjaga dan sektor perbankannya juga siap. Dan ini beberapa negara yang gagal dalam melakukan sistem redenominasi. Seperti Zimbabwe. Zimbabwe itu sering kali menghapus 3, 10, sampai 12 nolnya secara bertahap. Nah, alasan gagalnya itu dikarenakan inflasinya itu naik dan kepercayaan masyarakatnya menurun dan stabilitas pemerintahnya juga nggak stabil. Dan selain Zimbabwe juga ada Venezuela. Venezuela ini kasusnya seperti menghapus 5 digit nolnya. Dan Venezuela juga menambahkan lagi 6 digit nolnya. Akhirnya ya terjadilah hiperinflasi, pemerintahnya tidak stabil, akhirnya masyarakatnya itu lebih memilih mata uang dolar US daripada mata uangnya sendiri. Selain itu, di sini saya juga akan memberikan sebuah opini saya jika Indonesia barangkali jadi melakukan sistem redenominasi. Sistem redenominasi di Indonesia ini sudah sering dibahas ya sama menteri kita yaitu Pak Purbaya. Sistem redenominasi di Indonesia itu akan mengubah Rp 1.000 menjadi Rp1. Nah, menurut saya sistem redenominasi di Indonesia itu mungkin akan berhasil dikarenakan beberapa faktor tersebut, seperti inflasi di Indonesia itu relatif rendah, ekonominya stabil dan bertumbuh, dan pemerintah dan BI itu kredibel. Maka dari itu menurut saya jika Indonesia melakukan sistem redenominasi mungkin akan berhasil. Beberapa tantangan utama jika Indonesia ingin melakukan sistem redenominasi. Yang pertama adalah edukasi masyarakat. Harus ada sosialisasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat. Jika tidak maka akan ada kesalahpahaman. Yang kedua itu resiko kenaikan harga karena efek banding. Toko bisa saja membulatkan harga ke atas. Contohnya ya seperti harga barang tersebut harganya itu 4.900. Bisa jadi Rp 5 setelah redenominasi. Harga naik sedikit. Biaya administrasi, menggantikan mesin kasir, software bank, ATM, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu transisi harus bertahap. Harus ada masa di mana dua mata uang berlaku bersamaan antara rupiah lama dan rupiah baru. Jika terlalu cepat maka kekacauan harga akan terjadi. Yang kelima adalah kepercayaan publik. Jika masyarakat tidak percaya, yang akan terjadi adalah masyarakat akan menarik uang secara besar-besaran dan itu akan menimbulkan masalah ekonomi. Kesimpulannya adalah redenominasi adalah penyederhanaan mata uang dengan cara menghilangkan no digit di belakang angka, tapi tidak menghilangkan daya beli masyarakat.
Contoh beberapa negara yang berhasil itu seperti Turki dan Rusia. Dan negara yang gagal itu adalah Zimbabwe dan juga Venezuela. Jika Indonesia ingin melakukan eliminasi, maka menurut saya itu akan berhasil dikarenakan beberapa faktor seperti ekonomi di Indonesia itu relatif stabil dan bertumbuh. Selanjutnya juga pemerintah dan BI-nya itu kredibel, dan inflasi di Indonesia itu tidak naik secara drastis. Jika Indonesia ingin melakukan sistem redenominasi, maka Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan. Tantangannya itu seperti kesalahpahaman antar masyarakat, risiko pembelian harga, biaya transisi, terus transisinya tidak bisa langsung, harus bertahap, dan yang terakhir yaitu kepercayaan publik. Udah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.